Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Selama misi terbaru mereka tidak terjebak dalam pertempuran sengit seperti ini, sehingga Long Hao Shen baru mengetahui sekarang bahwa pedang ilahi benar-benar mencapai tingkat kekuatan yang menakutkan. Di waktu normal, pedang Arya Dewi Cahaya bisa melepaskan sebilah cahaya sepanjang 2 meter, tapi ini tanpa bantuan elemen cahaya murni yang dimasukkan oleh Long Hao Shen. Setelah pedang ilahi ini disegel, banyak orang mencoba membuka segelnya tanpa hasil. Bahkan seorang dari langkah ke-9 telah gagal dan pergi dengan semangat rendah, tetapi mengapa demikian? Ini karena persyaratan untuk melepaskan segel bukanlah sejumlah besar energi spiritual unsur cahaya tetapi energi spiritual murni yang tak tertandingi dari elemen cahaya. Dengan dukungan dari niat pedang yang meluap, Long Hao Shen seperti harimau di antara sekawanan domba. Sekali lagi mengepakkan sayap di punggungnya, dia berjalan ke garis musuh dan segera meledak seperti spiral emas tirani di tengah-tengah iblis Jakues. Skill Ksatria Retribusi dari langkah ke-7, Tebasan Badai. Meskipun Long Hao Shen belum berada di tahap ke-7 kultivasi, kapasitasnya sebagai orang pilihan dewa masih memungkinkannya untuk menggunakan keterampilan yang cukup kuat dari langkah ke-7, karena energi spiritualnya didukung oleh Yating dengan kekuatan penuhnya. Saat ini, jika seseorang memperhatikan dengan cermat, mereka akan melihat bahwa di belakang Long Hao Shen yang berputar cepat, Yating menjaga dirinya tetap dekat dengannya, menyerap sejumlah besar energi spiritual di udara sebelum menuangkannya ke dalam tubuh Long Hao Shen. Tebasan badai adalah kemampuan yang kuat yang mempengaruhi area yang luas. Itu bisa disebut versi lebih tinggi dari serangan tornado. Dengan energi spiritual yang lebih kuat dan senjata yang lebih kuat, itu akan mendapatkan kekuatan juga. Saat menggunakan kemampuan ini, Long Hao Shen mengubah segala sesuatu di area seluas 30 meter menjadi lautan emas, langsung mengurangi 2 lusin iblis Jakues menjadi pecahan, terjerat dalam cahaya keemasan. Dengan suara yang bergema, sosok besar Hao Iwe berlari ke depan. Menyapu ekornya yang besar, dia dengan berani mengirim beberapa iblis Jakues terbang ke langit. Kemudian, kepala keempatnya bertindak dengan cara yang sama seperti meriam sihir besar dari sebuah benteng, terus-menerus meluncurkan mantra demi mantra, semuanya meledak berturut-turut. Han Yu, Sima Xian, dan Wang Yuan melompat dari punggung Hao Iwe. Sima Xian ada di depan, menghalangi musuh di depan Hao Iwe untuk membiarkannya meluncurkan serangan sihir yang mulus. Han Yu dan Wang Yuan berada di sisi kiri dan kanannya. Lin Xin tidak menggunakan mantra serangan yang kuat, dan bertindak sebagai pendukung, menciptakan perisai api satu demi satu dengan kecepatan kilat, membantu semua orang untuk menahan serangan dari musuh. Ini adalah pertempuran kerumunan pertama mereka sejak memasuki wilayah iblis kali ini, dan melihat ledakan kekuatan Long Hao Shen yang intens, semua orang dipenuhi dengan kepercayaan diri. Ini juga pertama kalinya mereka meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Bahkan tanpa menggunakan tungku roh guntur ungu, bola emas mengerikan Sima Xian menghancurkan segalanya menjadi beberapa bagian dengan kekuatan yang bahkan lebih besar daripada badai pedang Long Hao Shen. Dan selanjutnya, jangan lupa bahwa dia tidak menggunakan kemampuan apapun. Bola cahaya energi dan kekuatan brutalnya sendiri adalah semua yang dia andalkan. Di tangan Wang Yuan, perisai jiwa ilahi berputar-putar. Tidak perlu menanamkan kristal spasial apapun, karena tidak ada iblis Jakues yang bisa menahan pukulan dari perisai jiwa ilahinya. Di sisi lain, Han Yu juga menunjukkan penampilan pemberani. Segala sesuatu dalam jangkauan pedang Wild Scarlet Blood-nya di tingkat legendaris runtuh, terbenam dalam cahaya berwarna darah. Hanya dalam waktu singkat tepat setelah mereka menyerang barisan musuh, lebih dari 100 iblis Jakues tewas. Dengan kata lain, misi mereka berhasil diselesaikan. Kelompok Long Hao Shen membuat penampilan yang sangat tiba-tiba, dan baru sekarang iblis Jakues membalas. Kedua kepala pemimpin iblis Jakues yang memimpin mereka berteriak.
Di belakang mereka, selusin perwira Jaquez dari langkah ke-6 memimpin pasukan kembali untuk berkumpul kembali dan menyerang kelompok Long Hao Shen, sementara dua kepala pemimpin iblis Jaquez ini terus mengejar pasukan pemburu iblis kelas raja. Tidak diragukan lagi, kedua kepala pemimpin iblis Jaquez ini sangat cepat bereaksi, dan cukup bagus dalam menyesuaikan diri dengan kondisi medan perang, tetapi mereka juga meremehkan kelompok Long Hao Shen. Sebenarnya, mereka bukan satu-satunya yang meremehkan pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64, bahkan kelompok Long Hao Shen meremehkan diri mereka sendiri. Dalam pikiran mereka, iblis dari langkah keempat setidaknya akan menahan salah satu serangan mereka, tetapi setelah dimulainya pertempuran yang sebenarnya, mereka menemukan bahwa iblis Jaquez dari langkah keempat seperti kertas di depan mereka selama 1 tahun pengasingan mereka. Membawa banyak perubahan pada pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64. Dengan penguatan besar energi spiritual eksternal mereka dan kemajuan energi spiritual internal mereka yang stabil, serta sikap mantap mereka dan kompor spiritual yang diperoleh semua orang, mereka sekarang sebanding dengan pasukan pemburu iblis baru dari kelas raja. Hao Yue mengeluarkan bola api meledak berdiameter 1 meter. Dia membidik ke kejauhan dengan ledakan keras, dan memandikan selusin iblis Jaquez lagi di lautan api. Tanpa jeda, Hao Yue terus membusungkan serangan angin satu demi satu. Tetapi perbedaan dari kepala api Hao Yue adalah bahwa meskipun mantra yang diluncurkan kepala hijau tidak terlalu kuat, mereka memiliki ukuran mata, dan setiap serangan angin akan menemukan iblis Jaquez dan membidik organ vital mereka. Kepala cahaya kecil melepaskan cahaya keemasan, menghubungkan dirinya dengan Long Hao Shen untuk terus-menerus menuangkan energi elemen cahayanya ke dalam tubuh Long Hao Shen. Kepala biru mengangkat kepalanya dengan bangga, tanduk di kepalanya berkilauan dalam cahaya putih redup saat dia menyemburkan sejumlah besar kerucut es di sekitarnya. Ini tidak hanya efektif dalam membunuh dan melukai musuh, tetapi juga mengurangi kecepatan mereka. Dapat dikatakan bahwa pada kondisinya saat ini, Hao Yue dapat dianggap sama dengan 4 penyihir, semuanya pada langkah ke-6. Dalam keadaan ini, sambil menunggu selusin iblis Jaquez dari pangkat perwira, korban di antara iblis Jaquez biasa sudah melampaui 200, dan meningkat dengan cepat. Setelah bergegas masuk untuk membunuh musuh, Long Hao Shen sekarang kembali ke sisi rekan-rekannya. Melihat selusin iblis Jaquez menyerang mereka, dia mendengus dingin dan bertemu langsung dengan mereka. Sosok hitam muncul di sisinya saat itu. Memalingkan kepalanya, Long Hao Shen melihat Keyer dan dengan ringan mengangguk padanya. Keduanya berjalan hampir beriringan, untuk membunuh selusin perwira Jaquez itu. Cairan hitam keunguan tiba-tiba tersebar di udara, tapi kali ini, itu tidak ditujukan terhadap anggota regu pemburu iblis. Itu secara akurat mendarat di dua kepala pemimpin iblis Jaquez dari langkah ke-8 serta iblis Jaquez yang jumlahnya melebihi 20. Kecepatan mereka menurun dengan cepat, dan sayap mereka kehilangan fungsinya. Keuntungan asli dari kecepatan iblis Jaquez yang kuat itu menghilang dalam sekejap. Dipenuhi dengan ketidakpercayaan, kepala pemimpin iblis Jaquez mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, melihat bahwa sosok hitam keunguan yang sangat besar sedang menyiapkan semprotan lendir gelombang kedua. Ini secara alami adalah babi kecil Maido dalam bentuk yang berubah, yang memperoleh kemampuan iblis holder melalui kemampuan beradaptasinya, dan meluncurkan serangan ini dari udara. Kepala pemimpin iblis Jaquez di sisi kiri mengarahkan tangannya ke langit, dan pancaran hitam pekat melonjak ke atas, mengarah langsung ke babi kecil Maido. Tapi sesaat kemudian, efek mengganggu dihasilkan di langit, dan dengan suara mendesis yang menusuk telinga, langit menjadi gelap. Dengan semburan cahaya keemasan yang tiba-tiba mencolok, sebuah api suci yang tangguh bentrok melawan tembakan hitam itu, dan meskipun tidak memusnahkannya sepenuhnya, itu menyebabkan hilangnya efek pengunciannya. Yang meluncurkannya adalah ksatria dari pasukan pemburu iblis kelas raja. Maido awalnya menjadi kaku karena dikunci oleh kepala pemimpin iblis Jaquez dari langkah ke-8 itu, dan berubah kembali,
lari, tetapi tiba-tiba merasakan tekanan menghilang. Sosoknya yang gemuk berputar di udara, dan segera menghindari serangan itu. Kemampuan menghindar ini diperoleh melalui pelatihan oleh kerangka merah yang dikenal sebagai pengawal suci ke-12. Dengan embusan, cairan gelap kental lainnya kali ini diarahkan ke tentara Jaquez di sisi lain. Menginjak tanah dengan kaki kirinya, Long Hao Shen dengan kecepatan terbang dan mengarahkan dorongan dengan Arya Dewi Cahaya di tangan kanannya melawan Iblis Jaquez, bentrok dengan tombaknya. Adegan yang luar biasa terjadi, tepat ketika Iblis Jaquez melawan Arya Dewi Cahaya, mutiara di ujungnya menghasilkan suara kehancuran dan segera setelah itu, segudang kilatan meletus ke arah Iblis Jaquez ini. Bahkan dengan sisik pada dirinya dan dukungan kuat dari energi spiritual kegelapannya, ketika Arya dari Dewi Cahaya meluncurkan serangan, bagaimana dia bisa menahannya? Tubuhnya menjadi saringan darah sedetik kemudian. Melonjak di langit, Long Hao Shen dengan ringan mengepakkan sayap spiritual di sisi kanannya, berbalik di udara, dan melintas melalui Iblis Jaquez ini. Melambaikan dua pedang berat di tangannya, dia meluncurkan serangan Asura dari kedua pedang. Setelah sekian lama berkultivasi, dia akhirnya bisa meluncurkan kemampuan kuat serangan Asura hanya dengan satu tangan. Saat meluncurkan pukulan ini, cahaya putih parah menyebar dari tengah tubuhnya, menyelimuti lebih dari selusin Iblis Jaquez di dalamnya. Namun, kemampuan ini tidak diluncurkan oleh Long Hao Shen, tetapi berasal dari Yating yang telah melantunkan mantra untuk waktu yang sangat lama. Mantra cahaya dari langkah ke-7, Intimidasi Suci. Untuk peri cahaya Yating, meluncurkan mantra satu peringkat di atas tidak banyak, hanya membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Jika mantra ini diarahkan pada musuh biasa, itu hanya akan membuat mereka dalam keadaan syok sementara menyebabkan kerusakan elemen ringan, mencegah mereka bergerak selama 2 detik dan tidak lebih. Namun, ketika intimidasi suci ditujukan pada musuh elemen kegelapan, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat, terutama melawan musuh dengan kekuatan yang lebih rendah, menghasilkan efek ekstrim. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa semua Iblis Jaquez dinyalakan dengan api putih, dan kelompok mereka yang akan mengepung Long Hao Shen dan Keier menjerit. Tubuh mereka bergerak-gerak hebat saat mereka tenggelam dalam keadaan pusing karena efek intimidasi yang ekstrim. Jika seseorang melihat ke bawah dari ketinggian tertentu, dia akan melihat bahwa tepat setelah letusan kilau putih, sosok emas dan hitam melewati kerumunan seperti bayangan, dan selanjutnya, satu demi satu mayat jatuh ke tanah. Semua 30 Iblis Jaquez dari langkah ke-6 dimusnahkan. Emas dan sosok hitam itu bertemu, dan Long Hao Shen dan Keier saling menatap. Dengan sempurna mencerminkan keterkejutan di wajah rekan mereka. Meskipun mereka memiliki keyakinan penuh pada kemampuan mereka untuk menyingkirkan para perwira Iblis Jaquez itu, mereka sebenarnya tidak berharap itu berjalan semulus itu. Bahkan tanpa bantuan sihir dari Yating, mereka tidak akan menghadapi banyak kesulitan. Tetapi dengan mantranya, membunuh perwira Iblis Jaquez ini menjadi sesederhana membunuh Iblis Jaquez biasa. Bagi setiap pasukan yang kehilangan seperempat dari pasukan mereka sementara musuh tidak menderita kerugian apapun, mempertahankan keinginan untuk berperang tidaklah mudah. Melawan serangan tirani dari pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64, pasukan Iblis Jaquez akhirnya diarahkan dan mulai melarikan diri ke segala arah. Pada saat ini, dua kepala pemimpin Iblis Jaquez dari langkah ke-8 berada dalam keadaan syok, sementara terjebak dalam kesulitan yang tak terhindarkan. Tentu saja, kelompok Long Hao Shen tidak akan mengejar Iblis Jaquez biasa ini. Sejak awal, mereka hanya mengejar iblis dari klan Jaquez untuk menyelamatkan sesama rekan mereka. Namun, bertentangan dengan harapan mereka, mereka mengalahkan pasukan Iblis Jaquez, sampai-sampai para pelarian itu bahkan tidak mengindahkan kepala mereka, semata-mata disibukkan dengan pelarian mereka. Situasi seperti ini sebenarnya hampir tidak akan pernah terjadi pada prajurit aliansi kuil. Di sisi lain, pasukan pemburu iblis kelas raja menghentikan pelarian mereka, dan menghadapi serangan dari Iblis Jaquez yang kuat ini.
Di tim ini, yang paling kuat adalah Ksatria Mithril Armor dan Pemanggil. Terima kasih kepada pemanggil yang menghabiskan banyak energi spiritual untuk mengeluarkan semua panggilan itu, mereka menahan serangan dari iblis Jaquez ini, dan membuat serangan penjepit dalam kohesi dengan kelompok Long Hao Shen. Kedua kepala pemimpin iblis Jaquez dari langkah ke-8 mengeluarkan geraman demi geraman tanpa jeda, mengumpulkan pasukan yang diarahkan, sementara salah satu dari mereka memimpin 6 perwira Jaquez untuk menghadapi kelompok Long Hao Shen. Formasi tegas. Long Hao Shen berteriak keras, hendak menghadapi iblis dari langkah ke-8. Ini adalah kedua kalinya dia menghadapi iblis dari langkah ke-8, jadi mereka jelas tidak menyimpan formasi yang tersebar seperti sebelumnya. Yating melayang di langit tepat di atas kepala Hao Yue, melantunkan mantra bersamanya, dan menuangkan energi spiritual yang kuat dari elemen cahaya ke Long Hao Shen. Sementara itu, seluruh pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 bertindak. Mata mereka hanya mencerminkan satu target, pemimpin iblis. Adapun para perwira di ke-6, apa perbandingannya? Tepat pada saat ini, di bukit-bukit kecil di dekatnya, 3 binatang buas yang berbeda muncul. 2 berada di peringkat ke-5 dan 1 di peringkat ke-7, dan ketiga binatang ajaib ini tiba dengan terburu-buru pada saat yang bersamaan. Mendekati sisi medan perang ini, Chen Yinger duduk di belakang salah satu binatang ajaib dari peringkat ke-5. Sebelumnya, demi menciptakan pengalihan, Long Hao Shen mendesaknya untuk menggunakan gerbang pemanggilan makhluk. Jika mereka berhasil menyelamatkan, panggilan Chen Yinger akan menciptakan pengalihan bagi Long Hao Shen dan yang lainnya untuk melarikan diri, mengandalkan babi Mai Dou yang berubah menjadi iblis untuk membatasi mereka terbang menjauh. Namun, tidak ada yang mengharapkan pertempuran berubah seperti ini. Pasukan 1000 iblis Jaquez hancur di bawah serangan mereka, menyebabkan perubahan cepat di medan perang. Karena Chen Yinger dengan jelas melihat situasi medan perang, dia secara alami tidak ketinggalan dan membawa makhluk panggilannya untuk berkumpul kembali dengan yang lain, bergabung dalam pertempuran. Langkah ke-8 masih merupakan langkah ke-8, dan meskipun kepala pemimpin iblis Jaquez terpengaruh oleh lendir dari iblis Holder, tanggapannya tetap sangat cepat. Berlari kencang di keempat kukunya, dia langsung bergegas menuju kelompok Long Hao Shen. Saat dia maju, lingkaran hitam menyebar di bawah kakinya. Satu demi satu lingkaran hitam menyebar, dan sisiknya mendapatkan lapisan kesuraman yang gelap gulita. Api hitam kecil mulai membakar tubuhnya, memicu lendir yang mengganggu itu, sambil meningkatkan kekuatan kepala pemimpin iblis Jaquez. Di tangannya dia membawa tombak hitam pekat. Begitu jaraknya dari kelompok Long Hao Shen mendekati 50 meter, kepala pemimpin iblis Jaquez menggeram ke arah langit. Warna hitam samar menyebar dari punggungnya, melebar seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Berbalik di tengah jalan, dia menerjang lengan kanannya dengan tombak ke belakang, sebelum melemparkannya ke kelompok Long Hao Shen dengan ganas. Anehnya, tombak hitam ini jelas terbang ke arah mereka, namun pemimpin iblis Jaquez itu masih menyimpan tubuh utama tombak di tangannya. Hati-hati, itu pemusnahan tirani. Dari jauh, ksatria dari pasukan pemburu iblis kelas raja berteriak keras, tetapi dia tidak punya waktu untuk menjaga orang lain dan tidak dapat memberikan bantuan ke sisi Long Hao Shen. Untuk menghindari cedera, kedua pemimpin iblis Jaquez sebenarnya tidak berusaha sekuat tenaga sebelumnya, tetapi situasinya berubah ketika bawahan mereka dihancurkan dengan mudah. Kedua iblis dari langkah ke-8 ini sama-sama dibakar oleh pemandangan itu. Meskipun posisi mereka di antara iblis tidak semegah dewa iblis, sebagai pemimpin pertama dan kedua dari klan Jaquez, mereka hampir memerintah seluruh provinsi Jaquez. Meskipun provinsi Jaquez adalah provinsi terkecil di wilayah iblis, itu masih salah satu dari 24 provinsi. Untuk direduksi menjadi keadaan yang begitu menyedihkan oleh selusin manusia, dan dengan banyaknya korban di antara bawahan mereka, akan agak aneh melihat para kepala suku ini tetap tenang. Saat tombak hitam pekat itu dilemparkan, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan bahkan badai pasir pun menyebar.
Rasanya seolah-olah memiliki kekuatan serangan Asura sementara itu mempengaruhi area yang lebih besar. Tekanan yang sangat kuat membuat semua orang kedinginan, dan menciptakan perasaan mengancam bahwa pemusnahan tirani ini diarahkan tepat pada diri mereka sendiri. Teknik ini, diluncurkan oleh iblis dari langkah ke-8, sama menakutkannya dengan yang diharapkan. Yang terjadi selanjutnya adalah peluncuran tombak hitam bengkok dan lintasan terbangnya yang tidak jelas. Namun, tepat pada saat ini, Long Hao Shen dengan bangga bergegas ke depan, dengan cahaya putih muncul dari punggungnya. Itu adalah kemampuan daya tarik tungku suci, yang ditujukan secara akurat pada kepala pemimpin iblis Jaquest dari langkah ke-8. Iblis